Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian dimanapun kita berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Apapun keadaan kami, situasi dan kondisi yang kami alami Tuhan, kami masih bisa beribadah pagi hari ini. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami, yang itu mungkin saat ini menyukakan hati kami, ataupun banyak mungkin yang sedang tidak menyukakan hati kami. Tetapi satu hal yang kami mau yakin dan percaya, bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup bekerja di dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi umat yang mengasihi-Mu, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan, Roh-Mu berkuasa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menembus dimensi ruang dan waktu. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan mampu menjamah kami Tuhan. Mungkin kami ada di gereja ini, di rumah-rumah, atau di tempat dimanapun kami berada yang sedang mendengarkan siaran ibadah streaming ini. Berkat Tuhan turun atas kami semua. Berkati kami semua Tuhan, kuasailah pikiran kami, kuasailah hati kami, dan kuasailah seluruh kehidupan kami. Supaya kami boleh dikuatkan, kami boleh dijamah oleh Tuhan, kami boleh diperbaharui. Sehingga kami dalam kehidupan kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, berkata bersama saya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana kabarnya? Saya yakin kita semua dalam keadaan yang tetap bersukacita dan berbahagia. Oleh sebab itu saya yakin dimanapun kita berada, mungkin ada yang sebagian di sini, ada yang sebagian besar di rumah-rumah. Saya percaya Tuhan tetap berkuasa dan mampu menjamah kita. Oleh sebab itu kita yakin dalam keadaan apapun saat ini, kita tidak kehilangan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sekali lagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan singkat yang akan saya sampaikan, yang saya beri judul adalah respon dalam menghadapi penderitaan. Sekali lagi judul renungan Tuhan pada pagi hari ini adalah respon dalam menghadapi penderitaan. Pagi hari ini saya ingin membuka sharing saya dengan suatu statement. Sadar nggak sih kalau ternyata wabah yang sedang terjadi atau bencana atau musibah yang sedang kita alami saat ini ternyata sejalan dan selaras loh dengan visi gereja kita. Loh, kok bisa Pak Pendeta? Iya. Mengapa? Bukankah karena terjadinya wabah ini, terjadinya bencana ini, akhirnya memunculkan suatu situasi dan kondisi baru yang namanya adalah WFH. Apa itu? Work from home. Dulu nggak pernah ada, sekarang jadi populer yang namanya WFH. Setelah WFH muncul lagi yang namanya tren baru sekarang. Yaitu namanya adalah ibadah online, meeting online, pertemuan online, rapat online, doa online, dan sebagainya. Apa hubungannya Pak dengan visi gereja kita? Ya, gara-gara video conference yang kita alami, gak menutup kemungkinan gereja juga melakukan. Rapat, doa, penyembahan, semuanya streaming. Kita jadi semakin mengenal loh satu sama yang lain. Kok bisa? Iya, gara-gara video conference kita jadi tahu tuh pas lagi streaming, tahu keadaan rumahnya, tahu kondisinya, sudah mandi apa belum, kebiasaannya dan lain-lain. Saya pas lagi meeting video conference itu, tiba-tiba ada bakso lewat, tek. Ada sate lewat, ada bakmi lewat, ada nasi goreng lewat. Jadi yang ikut sama saya streaming akhirnya tahu, oh ternyata Winardi rumahnya dekat kampung loh. Jadi kenal kan? Gara-gara saya lagi video conference tuh, langsung teriak, Yang tolong angkatin jemuran, kedengeran. Oh ternyata di rumah saling tolong menolong. Lagi streaming nih, Yang tolong cebokin verven, ketahuan lagi. Michael tolong beliin minyak goreng, mama lagi nanggung nih. Jadi ketahuan, ternyata suka bantu mamanya. Andi, celana dalamnya sudah papa lempitin ya di kamar mandi. Ternyata masih dibantuin orang tua. Bukankah semuanya itu menunjukkan bahwa kita semakin mengenal satu dengan yang lain? Amin. Apa yang saya mau katakan adalah
dalam situasi terburuk apapun, selalu ada kesempatan bagi kita untuk belajar dan melihat dari perspektif kebaikan. Jadi dalam keadaan yang sulit sekalipun, selalu ada kesempatan dan celah bagi kita untuk melihat dari sisi kebaikan yang Allah berikan. Demikian juga di Minggu Palem ini adalah minggu sengsara bagi Kristus, di mana Kristus sudah mengetahui dan akan mengalami penderitaan. Namun kita akan melihat salah satu kisah di dalam Alkitab mengenai Minggu Palem ini, yang sekalipun temanya tentang minggu penderitaan, namun selalu ada kebaikan Allah yang Tuhan nyatakan. Itu pun jikalau kita mau belajar dan mau rendah hati untuk melihatnya. Oleh sebab itu kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Sekali lagi Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 akan saya bacakan atau kita bacakan bergantian ya. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kedua, ayat yang kedua yang di rumah, ayat yang kedua. Tapi di sini saya akan baca terus. Yang kedua Bapak Ibu yang di rumah tetap baca juga ya. Akan saya bacakan Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengar, menyimpan dalam hatinya, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kisah di atas adalah tepat 6 hari sebelum Paskah. Di dalam cerita di atas, sekalipun cerita tersebut bukanlah kisah penderitaan, namun Tuhan Yesus tahu bahwa tidak lama lagi dia akan menderita. Tidak lama lagi dia akan ditangkap dan disalib. Dari mana kita tahu? Ayat yang ke-7 tadi dikatakan, maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat penguburanku." Jadi pada peristiwa ini Yesus ini benar-benar tahu bahwa 6 hari lagi dia akan menderita dan disesah. Pendek kata, Tuhan Yesus sedang menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi penderitaan. Tuhan Yesus sedang menunjukkan I am ready for suffering. Jadi dari pembicaraan firman Tuhan tersebut, respon apa saja yang bisa kita lakukan dalam menghadapi penderitaan? Yang pertama adalah tetap bersukacita dan tetap berbahagia. Artinya adalah selalu ada alasan bagi kita untuk berbahagia dan bersukacita dalam menghadapi penderitaan apapun yang kita alami. Sekali lagi saya ulangi, selalu ada alasan bagi kita untuk berbahagia dan bersukacita menghadapi penderitaan apapun yang sedang kita alami. Yohanes 12 ayat yang kedua dikatakan di sana, di situ diadakan perjamuan untuk dia. Garis bawahi kata perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Coba kita bayangkan ya cerita di atas. Tuhan Yesus dalam cerita ini nih sedang tahu bahwa seminggu lagi dia akan disalib. Tapi di situ dikatakan dia mendatangi perjamuan untuk dia. Apa itu perjamuan? Yang enggak lain adalah peristiwa senang-senang, makan-makan, pesta-pesta dan lain sebagainya. Kira-kira orang yang akan menghadapi penderitaan seminggu lagi bisa konsentrasi enggak sih untuk senang-senang berbahagia? Kira-kira bisa fokus enggak sih? Dia enjoy mungkin sedang ada lagu-lagu, keroncongan dan lain-lain kan di rumahnya Lazarus ini. Masa Tuhan Yesus merengut aja diem gitu. Marta kan, Tuhan Yesus kenapa ya? Kok sedih?
Enggak mungkin. Pasti dia bersuka cita juga. Roncongan, kelotean, ketipungan, dan lain-lain. Padahal seminggu lagi dia akan disalib. Jangankan menghadapi kematian, penderitaan. Kita aja kalau besok mau ujian sekolah nih, mau ujian skripsi, hari ini deg-degannya aja minta ampun. Cemas, aduh, gak karuan, gak fokus, mau diajak kemana-mana, di rumah saja. Fokus untuk besok. Menghadapi apa lagi? Jangankan menghadapi kematian. Kita di lampu merah aja berhenti, ada Pak Polisi datang. Deg-degannya minta ampun dia. Deg-degan sampai kita berpikir, apakah ini yang namanya jatuh cinta? Deg-degan ini. Jangankan menghadapi kematian dan penderitaan. Saya ajak khotbah streaming ini, deg-degannya minta ampun. Dari tadi mondar-mandir ke sana kemari. Cemas, baru pertama ini khotbah di depan layar kamera. Gak ada orang, kayak orang gila ngomong sendiri. Deg-degannya minta ampun. Namun Tuhan Yesus di saat-saat seperti ini masih mau loh menghadiri perjamuan. Masih mau menghadiri pesta. Di mana dia tahu betul 1 minggu lagi dia akan disalib dan disesat. Artinya apapun penderitaan dan masalah yang sedang atau akan kita hadapi. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa selalu ada alasan bagi kita untuk bersuka cita dan berbahagia. Jadi apapun keadaannya kita harus bersuka cita. Apapun alasannya, bukan sukacita yang dibuat-buat, bukan sukacita bahagia yang dibikin-bikin, bukan disuka-sukacitakan, bukan dipaksa-paksa bahagia. Kamu kelihatannya lagi sedih, enggak, saya lagi berbahagia kok. Kamu sedih lah, enggak, saya berbahagia. Kamu sedih ya? Iya saya sedih, bukan seperti itu. Tetapi selalu ada alasan bagi kita untuk bersuka cita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan dan memerintahkan kita untuk mampu menemukan sukacita di tengah-tengah badai kesulitan apapun yang sedang kita alami, termasuk masa-masa seperti ini. Jadi harus memilih, jadi kita harus memutuskan untuk berbahagia dan bersuka cita apapun keadaan kita. Bahagia atau tidaknya batin kita bukan ditentukan oleh pengaruh eksternal, tetapi ditentukan oleh keputusan kita mau berbahagia atau tidak mau berbahagia. Semuanya kita harus memutuskan. Kalau ada orang jahat terhadap kita, kita bisa memutuskan mau membalas atau mau mengampuni. Ketika ada orang yang kesusahan, kita bisa memilih dan memutuskan mau menolong atau membiarkan saja. Ketika kita ibadah streaming hari ini pun kita harus memutuskan dan memilih. Saya mengikuti di ruang tamu, di kamar mandi, atau di ruang keluarga. Semuanya pilihan kita. Demikian juga terhadap berbagai kesulitan dan masalah yang kita hadapi akhir-akhir ini. Kita bisa memilih dan memutuskan kita mau berbahagia atau tidak. Amin. Mungkin saudara tidak asing lagi dengan orang ini, Viktor Franklin. Umur 26 tahun dia ditangkap oleh Nazi dan dimasukkan dalam kamp konsentrasi ketika Perang Dunia Kedua. Berbulan-bulan bekerja di bawah cerobong asap yang mengeluarkan gas monoksida. Berbulan-bulan. Bahkan di tempat cerobong asap yang sama pula adalah tempat di mana ayah, ibu, saudara, dan istrinya dibakar di sana. Setiap hari hanya berharap beberapa kerat wortel atau kacang untuk makan. Kadang hanya membungkus kakinya dengan kain kasar karena dinginnya cuaca ekstrim pada waktu itu. Dia diinterogasi berjam-jam dengan keadaan telanjang dan disorot dengan lampu yang sangat silau. Istri, keluarga, karya tulisnya, cincin pernikahan, pakaian dan segala miliknya telah diambil daripadanya. Bukankah keadaan seperti ini bisa membuat dia harusnya marah? Bisa membuat dia harusnya jengkel? Bisa membuat akhirnya kehilangan sukacita dan damai sejahtera? Tetapi apa yang dikatakan Viktor Franklin? Dia ngomong seperti ini. Mereka telah mengambil semua milikku, kecuali kekuatan untuk memilih sikapku sendiri. Mereka bisa mengambil segalanya. Tapi mereka tidak bisa mengambil keputusan Viktor Franklin untuk memilih berbahagia dan bersukacita dalam hidupnya. Demikian juga untuk kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 4 ayat keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
Mari kita perhatikan ayat tersebut di atas. Kata bersukacita sampai diulang 2 kali loh. Bersukacitalah, bersukacitalah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menunjukkan bahwa keadaan di Filipi adalah sedemikian rupa sulitnya. Sehingga nasihat itu mungkin sangat tidak masuk akal untuk bersukacita. Kalau saya ngomong sama anak saya, Karis, belajar. Karis, belajar ya. Berarti saya tahu nilainya benar-benar jelek. Vervan, mandi. Vervan, mandi. Berarti dari tadi dia nggak mandi-mandi. Kalau sampai Paulus ngomong bersukacitalah. Bersukacitalah ya. Karena memang keadaan saat itu benar-benar menderita. Nggak memungkinkan untuk bersukacita. Tetapi firman Tuhan mengatakan apapun keadaannya, you must be joy. Anda harus bersukacita. Amin. Harus bersukacita. Di Filipi dikatakan kondisi Paulus sedang dalam penjara. Di sana kelihatannya sedang terjadi perpecahan dalam jemaat. Di sana terjadi pengajaran sesat dalam jemaat dan lain sebagainya. Nggak mungkin untuk bersukacita. Namun Tuhan memerintahkan untuk bersukacita senantiasa apapun keadaannya. Bukan untuk bersukacita Senin Selasa. Tapi bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bukan bersukacita Senin Selasa. Every day. Kita harus bersukacita. Amin. Bagaimana caranya? Salah satu caranya menemukan sukacita adalah mulai belajar untuk menginventaris berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Mulai melihat berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kenapa Daud ngomong seperti ini, pemazmur? Karena dia ternyata mencoba menghitung. Dan gak nemu-nemu angka akhirnya. Karena terlalu banyak. Mau menghitung berkat Tuhan. Mau berbahagia dan bersukacita. Sekalipun kondisinya tidak memungkinkan. Coba tengok suami dan istrinya di rumah. Senyum sama sampingnya. Di sini juga senyum. Pemain musik, senyum-senyuman. Sekalipun keadaannya gak memungkinkan. Bersukacita. Bukankah melalui musibah ini kita lebih gampang untuk menginventaris berkat-berkat Tuhan. Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Hal-hal yang selama ini kelihatannya tidak penting melalui wabah dan musibah ini menjadi penting. Hal-hal yang selama ini nggak berguna menjadi berguna. Hal-hal yang selama ini kita pikir membebani kita. Hal-hal yang selama ini kita pikir merugikan kita. Ternyata itu merupakan berkat Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan kalau kita bisa mensyukurinya, akhirnya membuat kita mampu untuk bersukacita. Beberapa hari kemarin, di tengah malam saya terbangun. Apa yang terjadi? Tengah malam saya terbangun, saya batuk-batuk begitu keras. Yang kedua, dada saya sesak. Yang ketiga, kepala saya pusing. Dan yang keempat, badan saya demam. Kira-kira kalau Anda jadi saya, apa yang saya lakukan? Minum obat? Enggak, saya enggak minum obat. Saya ambil termometer untuk ukur badan? Enggak, saya enggak ambil termometer. Di tengah situasi seperti ini, apa yang saya lakukan? Saya langsung turun dari kasur, saya langsung sujud. Saya apa? Doa pengampunan. Persiapan. Siapa tahu. Persiapan. Akhirnya saya, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Persiapan, siapa tahu. Besok paginya saya kebangun. Pertama kali dalam hidup saya berdoa kata-kata ini dengan kekuatan yang sudah luar biasa. Saya berkata seperti ini, Tuhan, terima kasih kalau saya boleh hidup pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Doa yang sama yang saya ucapkan tiap hari, yang saya pikir selama ini biasa. Tuhan, saya terima kasih kalau saya hidup hari ini. Hari ini menjadi doa yang luar biasa. Benar-benar dengan musibah ini, saya mengerti kalau saya boleh hidup hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Ternyata di tahun 2020 ini, kita tidak belajar untuk membuat teknologi yang canggih. Di tahun 2020 ini, kita tidak belajar untuk mencari strategi bisnis yang paling handal. Ternyata di tahun 2020 ini, kita belajar untuk mencuci tangan dengan baik dan benar. Bukankah kita pikir selama ini mencuci tangan hal yang biasa? Ternyata hal ini penting bagi kita. Kalau kita mensyukurnya, kita bisa bersukacita.
Bagaimana dengan kemacetan? Ya selama ini kita macet, ngomel, marah sama Tuhan. Tapi ternyata ketika kita macet, kita bisa ketemu orang. Kita macet, kita bisa menghirup udara segar. Kita bisa berinteraksi sama orang. Yang selama ini kita pikir kemacetan adalah merugikan kita. Marah dan lain sebagainya. Tadi pagi saya berangkat ke gereja. Banyak orang berderet-deret di luar rumah. Mulai berjemur matahari. Dulu matahari dianggap merugikan. Menggosongkan kulit. Makanya pakai tabir surya. Bahkan sampai lidah buaya. Tapi semua ini berlomba-lomba. Hari ini saya nggak akan jual tabir surya. Saya akan jual lotion serap surya. Pasti laku. Bukankah semua itu mendatangkan sukacita bagi kita? Bagaimana dengan pekerjaan kita? Yang selama ini kita anggap kita malas, capek, bosan Tuhan. Tapi hari ini kita mau kerja aja nggak bisa. Bersyukurnya kita ternyata kita masih bisa bekerja. Hal-hal yang selama ini merugikan kita. Bagaimana dengan pelayanan? Selama ini kita asal-asalan, nggak niat. Mulai banyak update status kangen ibadah, kangen melayani. Selama ini kita bilang merugikan kita. Bagaimana dengan pasangan kita, suami dan istri kita? Ya, biasanya kita anggap selama ini omelan. Tapi bukankah nasihat-nasihat mereka di tengah-tengah seperti ini sangat memberikan kesejukan bagi kita? Papa, tenang ya. Sekalipun belum dapat orderan ojek dan taksinya, tetap percaya, pasti Tuhan akan pelihara. Wah, rasanya gak disiram air sejuk di tengah-tengah situasi seperti ini. Hari-hari ini kita disadarkan dan kita mulai bersyukur atas hal-hal yang selama ini kita anggap merugikan. Dan ketika kita mampu bersyukur atas semuanya itu, kita pasti akan bersukacita atasnya. Dan yang lebih penting lagi, firman Tuhan mengatakan, Mazmur 37:4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita harus bersukacita karena Tuhan, bukan karena berkatnya Tuhan. Sama halnya dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Apa artinya? Artinya menunjukkan bahwa sumber sukacita kita bukankah dari faktor eksternal, tapi di dalam Tuhan itu sendiri. Jadi sukacita yang kita miliki bukan saja karena kita masih hidup, bukan saja karena masih ada makanan, bukan saja masih gak kena penyakit, bukan saja masih baik-baik saja di tengah-tengah seperti ini. Tetapi sukacita kita harus bersumber karena saya punya Tuhan yang hidup. Karena saya punya Allah sendiri. Karena Dia telah menebus saya. Karena Dia telah menyelamatkan hidup saya. Karena Dia telah mengangkat saya menjadi anaknya. Karena Dia telah berjanji untuk menyertai saya melalui rohnya. Karena Dia menyediakan tempat dalam kerajaannya. Itulah yang harusnya membuat kita bersukacita. Haleluya. Tetap bersukacita dan tetap bergembira di dalam Tuhan. Yang kedua, respon kita adalah tetap percaya bahwa kita tidak sendirian. Maksudnya apa? Maksudnya percayalah bahwa kita tidak sendirian ketika kita dalam penderitaan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita tidak sendirian ketika kita sedang dalam penderitaan. Di Yohanes 12 ayat 2 dikatakan, di situ diadakan perjamuan untuk Dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Di ayat 2 tersebut dikatakan dia menghadiri perjamuan. Dia sedang menghadiri sukacita. Dia sedang menghadiri acara yang senang-senang. Dia sedang berbahagia, syukuran dan lain-lain. Syukuran untuk apa? Jelas syukuran ini adalah syukuran karena merayakan kebangkitan Lazarus dari kematian. Dari mana kita tahu? Dari ayat berikutnya. Di ayat 12, ayat 6 hari sebelum Paskah. Yesus datang ke Betania, ayat sebelumnya, ayat pertama. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi jelas syukurannya itu karena Lazarus dibangkitkan. Namun ternyata Tuhan Yesus tidak hanya mau hadir ketika mereka bersukacita loh. Tuhan Yesus tidak hanya hadir ketika mereka lagi senang-senang. Tetapi Tuhan Yesus juga hadir ketika mereka mengalami musibah dan penderitaan. Di mana itu? Di pasal sebelumnya. Di Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan 35. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Jadi Allah kita adalah Allah yang mau dan pasti hadir. Baik ketika sedang senang ataupun kita sedang susah. Kalau dalam hal sukacita saja dia mau hadir. Apalagi ketika kita menderita.
Kalau dalam penderitaan saja dia mau hadir, apalagi di saat kita berbahagia. Allah pasti juga hadir. Jadi apapun keadaan yang Anda alami hari ini, Tuhan pasti hadir. Tuhan pasti ada bersama saudara dan saya. Anda tidak sendiri. Ada Allah di samping saudara. Ketika Anda menderita di rumah sakit sekarang. Ketika Anda nggak punya makanan di rumah. Ketika Anda cemas akan pekerjaan bisa lanjut atau tidak. Saya mau katakan dan firman Tuhan mengatakan. Ada Allah di dekat Anda saat ini. Jadi Allah bukanlah yang kita miliki. Bukanlah Tuhan yang mau hanya mendengar seruan doa-doa kita. Tetapi Tuhan yang juga turut hadir dan merasakan penderitaan kita. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Haleluya. Apakah Allah hanya mau merasakan penderitaan kita? Apakah Allah hanya mau menemani kita? Enggak. Dia merasakan penderitaan kita. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Bahkan lebih jauh lagi dia bukan hanya merasakan penderitaan. Dia menderita bagi kita. Mati di kayu salib. Tetapi apakah selesai sampai di situ? No. It is not finished. Belum selesai. Dia melanjutkan dari kematiannya. Dia harus bangkit. Artinya apa? Kalau dia bangkit. Artinya kita punya Allah yang hidup. Artinya kalau kita punya Allah yang hidup. Allah kita pasti mau mendengarkan kita. Kalau Allah mendengarkan kita, Allah pasti hadir bersama-sama dengan kita. Kalau Allah hadir bersama-sama dengan kita, pasti Allah menolong kita. Pasti menolong saudara dan saya. Dan pasti dimanapun kita sekarang berada. Anda susah sekarang, Anda sakit saat ini, Anda senang, apapun yang kita alami. Lihat, ada Tuhan di situ. Lihat, Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita bersuka cita. Beberapa minggu kemarin, akan saya tutup dengan kesaksian dan saya yakin di tengah-tengah situasi seperti ini, seperti inilah sebenarnya Tuhan Yesus menyertai kita. Kenapa kita sulit merasakannya? Iya, karena kita merasa bahwa sesuatu yang nyata itu harus bisa dilihat, dipegang dan diraba. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang terlihat oleh mata itu tidak kekal. Artinya apa yang gak kelihatan ini justru lebih nyata daripada yang kita lihat. Beberapa minggu kemarin saya berdoa pagi, Tuhan Yesus datang. Dengan keadaan yang lusuh, compang-camping, seperti gembel. Saya gak tahu Tuhan kok penampilanmu seperti ini. Sebelum dia ngomong sesuatu, dia ngomong satu kalimat, jangan takut. Itu seperti siraman air es buat saya pagi hari. Saya berdoa sama istri saya. Kata Tuhan kok penampilanmu sedih kayak begini. Gak karuan, gak terurus. Seperti susah sekali. Terus dia ngomong gini, dia datang seperti orang mau curhat. Anakku, saya mau curhat. Saya sedih sekali. Loh kenapa Tuhan? Hari-hari ini banyak umatku berdoa seruannya sampai kepadaku. Terus kenapa engkau begini? Aku bukan hanya mendengar mereka. Tapi aku juga merasakan kepedihan mereka. Aku merasakan penderitaan mereka. Aku tahu mereka susah. Aku tahu mereka terbaring di rumah sakit. Aku tahu mereka ada yang mati. Aku tahu mereka gak punya harapan masa depan. Aku tahu bahkan mereka banyak yang meragukan kuasaku. Aku mau merasakan penderitaan mereka. Itu yang saya dapatkan. Bapak ibu saudara terkasih di dalam Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Kita semua sedang menghadapi situasi yang sulit saat ini. Kita semua sedang diperhadapkan dalam suatu masalah yang sangat menggoncang kehidupan kita. Namun firman Tuhan berkata, mungkin semuanya itu dapat memisahkan kita dari pekerjaan. Dapat memisahkan kita dari keluarga. Masalah dapat memisahkan kita dari apa yang kita sukai. Tetapi firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Oleh sebab itu ketika masa-masa sulit seperti ini diperlukan respon yang benar. Salah satu hal sederhana kita harus tetap bersuka cita. Kita harus memutuskan untuk bersuka cita. Yang kedua, tetaplah percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetaplah percaya Allah bukan hanya mendengar doa-doamu, tetapi Allah yang juga merasakan penderitaan yang kita alami. Oleh sebab itu mari kita dimanapun kau berada, Bapak ibu saudara sekalian. Mungkin kau ada sedih ditinggal suamimu, ditinggal istrimu. Mungkin ada anakmu yang gak tahu kemana. Mungkin saat ini ada engkau yang terbaring di rumah sakit. Mungkin ada engkau yang sedang kekurangan di rumah dan besok gak tahu mau makan apa. Atau kamu kehilangan harapan dan pekerjaanmu gak jelas besok akan lanjut atau tidak.
Tetapi saya mau katakan selama Tuhan di dalam kita, everything will be okay. Semuanya akan baik-baik saja.